warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dengan nomor NIM 0115 dan selanjutnya yaitu teman saya. Perkenalkan, nama saya Husnul Hasanah dengan NIM akhir 0105 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Melinda Hartini, NIM akhir 0110. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai persamaan bidang di ruang dimensi 3. Ruang dimensi 3 tentunya ada X1, X2, dan X3 dan bisa disebut dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Pada gambar 3.31 ini merupakan ilustri suatu bidang sederhana di bidang dimensi 3. Bisa dilihat di bidang ini memiliki 3 titik, yaitu titik 1, titik 2, dan titik 3. Jadi untuk mencari persamaan bidang di ruang dimensi 3 ini bisa melalui 3 titik atau dengan cara lainnya. Misalkan ada suatu titik P0 titik P. P0 dan titik P ini merupakan titik suatu bidang, dan jika dihubungkan P0 dan titik P ini merupakan suatu vektor. Karena ini merupakan suatu bidang, maka otomatis memiliki vektor yang tegak lurus pada bidang tersebut. Misalkan vektor tersebut adalah N. N ini bisa disebut dengan titik A, titik B, dan titik C. Karena P0 titik P dan titik P titik pada bidangnya, maka P0 titik P dengan N ini bertegak lurus. Jadi nanti kita akan buat persamaan dari vektor normal N dan suatu titik bidang yang akan dicari persamaannya. Lalu gambar ini coba diperhatikan. N merupakan suatu vektor normal tegak lurus terhadap P0 dan titik P. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Karena ini bersifat tegak lurus, maka vektor N kali P0 titik P maka sama dengan 0. Lalu dijabarkan seperti ini. Faktor N adalah A, B, C, dan faktor P0-nya adalah X0, Y0, dan Z0, dan faktor P-nya adalah X, Y, dan Z, maka sama dengan 0. Seperti ini penulisannya. Dan lalu kita harus buat produk. Karena sama dengan 0, maka akan diperoleh persamaan seperti ini. A kali X min X0 plus B kali Y min Y0 plus C kali Z min Z0 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan umum 3.21. Persamaan 3.21 ini dinamakan bentuk normal titik dari persamaan bidang. Jadi dari salah satu cara membentuk atau membuat persamaan pada bidang linear 3 adalah ada satu titik dan ada satu faktor normal yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Selanjutnya, jika kita menjabarkan persamaan 3.21, maka akan menjadi seperti ini. AX min AX0 plus BY min BY0 plus CZ min CZ0 sama dengan 0. Lalu dikumpulkan sesuai dengan suku-sukunya menjadi AX plus BY plus CZ min AX0 plus BY min BY0 min CZ0 sama dengan 0. Dan yang ini dan yang
0, Y0, Z0 ini merupakan suatu titik, maka ini akan menghasilkan konstanta tersendiri yang bisa disebut dengan D. Kemudian bisa ditulis kembali seperti ini. AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Ini merupakan persamaan umum 3.22. Dan AX, A ini BA, B, dan C ini merupakan komponen dari faktor normal, dan yang D ini merupakan suatu konstanta baru yang terbuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh 17. Carilah persamaan bidang yang melewati titik 3, min 1, 7 dan tegak lurus ke faktor N 4, 2, min 5. Kita akan menggunakan persamaan 3.21 untuk menyelesaikannya. Pertama-tama kita tulis persamaan terlebih dahulu. 3 AX A X min X0 plus B Y min Y0 plus C min C kali Z min Z0 sama dengan 0. Persamaan ini sama dengan persamaan 3.21. Lalu tuliskan titiknya, yaitu 3 min 1 7 faktor normalnya 4 2 min 5. Lalu kita substitusikan titik dan faktor normalnya ke dalam persamaan 3.21. Di sini titiknya 3 menjadi X0, 1 menjadi Y0, 7 menjadi Z0. Kemudian faktor normalnya A adalah 4, B adalah 2, C adalah min 5. Jadi kita tuliskan 4x min 3 plus C 2 Y plus 1 min 5 Z min 7 sama dengan 0. 4x min 12 plus 2y plus 2 min 5z plus 35 sama dengan 0. Kita akan mengelompokkannya sesuai dengan suku-sukunya, yaitu 4x plus 2y plus 5z plus 12 min 12 4x plus 2 min 5z min 12 plus 2 plus 35 sama dengan 0. 4x plus
2Y min 5Z min 12 tambah 2 min 10 plus 10 min tambah 35 plus 25 sama dengan 0. Jawaban ini sesuai dengan 3.21. Dan selanjutnya kalian bisa dibaca sendiri di bukunya kalian yang terdapat pada halaman 119 sampai 121. Di sana kalian pelajari sendiri. Saya langsung saja saya akan menjelaskan contoh yang contoh 18, yaitu carilah persamaan bidang yang melalui titik P1, P2 dan P3. Kalau di sini kan ada 3 titik. Kalau contoh yang 17 tadi adalah persamaan bidang dari satu titik dan satu vektor, sedangkan sekarang persamaan bidang yang meliputi 3 titik, yaitu titik P1, P2 dan P3. Selanjutnya cara yang pertama dengan menggunakan persamaan 3.2122, yakni AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Lalu kita substitusikan atau kita masukkan P ini, P yang ini X-nya, dan yang ini Y-nya, dan yang satu ini Z-nya. Lalu P ini disubstitusikan menjadi P1 ini 1, 2 min 1 substitusikan menjadi A plus 2B min C plus D sama dengan 0. Dan P2 2, 3, 1 substitusikan menjadi 2A plus 3B plus C plus D sama dengan 0. Dan yang P3 3 min 1, 2 kita substitusikan menjadi 3A plus B plus 2C plus D sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari solusi persamaan linearnya, baik secara eliminasi, substitusi, atau dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Maka akan diperoleh solusi yang bersifat banyak atau tidak tunggal. Mengapa? Karena di sini ada 3 persamaan dengan variabel dan ada salah satu 4 solusi. Secara umum bisa ditulis sebagai A min 9 per 16D, D sama dengan 1 per 16D, C plus 5 per 16D, dan D sama dengan T. Karena hanya pembagian dengan 16, B dan C-nya juga 16, maka untuk mempermudah, misalkan T-nya sama dengan 16, maka diperoleh persamaan titik 1 yang P1 ini, titik 1 yang 1, 2 min 1 akan menjadi 9X plus Y min 5Z min 16 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan bidang kalau yang diketahui adalah 3 titik pada bidang tersebut. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, maka kita gambarkan suatu bidang seperti ini dengan titik P1, P2, P3. Soalnya tetap sama dengan yang tadi. P1 adalah 1, 2 min 1, P2 adalah 2, 3, 1, P3 adalah 3 min 1, 2. Nah, kita mencari vektor P1, P2, P3 terlebih dahulu. Caranya adalah P2
P2 kurangi P1 sehingga diperoleh vektor P1 kurangi P2 sama dengan 1, 1, 2. Begitu juga dengan vektor P1, P3 apabila dikurangi P1, P3 hasilnya adalah 2 min 3, 3. Karena faktor P1, P2 ini berada pada bidang tersebut, maka kita harus cross-kodakan yang tegak lurus terhadap faktor P1 dan P2, dan vektor P1 dan P3 artinya tegak lurus pada bidang tersebut dari vektor n-nya, vektor normalnya. Nah, selanjutnya kita dapat faktor normalnya. Kemudian mencari cross produknya. Tentunya untuk yang ini, yang I, J dan K, 1 dan 2 yang ini, 1 dan 2-nya ini dihilangkan sehingga kita tinggal mencari departemennya. Menjadi 1 dan 2 dihilangkan menjadi 1, 2 min 3, 3, dan yang J yang di tengah yang dihilangkan 1 min 3 sehingga departemennya menjadi 1, 2, 1, 2, 2, 3, dan yang K yang belakang yang dihilangkan sehingga departemennya menjadi 1, 1, 2 min 3. Kemudian departemen dari I 1, 2 min 3, 3 adalah 9, dan departemen dari J 1, 2, 2, 3 menjadi I 9, dan departemen dari 1, 1, 2 min 3 menjadi min 5. Jika normalnya ini sudah diperoleh, maka kita bisa coba pada titik P1, P2, dan P3. Saya akan menggunakan titik P1 sebagai contohnya. Nah, ini titik normalnya adalah 9, 1 min 5, dan titik P1 nya adalah 1, 2 min 1. Maka persamaan bidang tersebut adalah akan diperoleh seperti ini sesuai dengan 3.22. 9x min 1 plus y min 2 plus min 5 z plus 1 sama dengan 0. Nah, ini 9 ini adalah n-nya, ini 9 ini adalah n-nya, dan 1 ini adalah b-nya, dan min 5 ini adalah C-nya. Kemudian satu ini adalah titik x0 nya, titik x0, 2 ini adalah titik y0, dan z ini adalah, dan satu ini adalah titik z0, sehingga bisa dituliskan seperti ini: 9x plus y min 5z min 16 sama dengan 0. Maka akan diperoleh hasil yang sama dengan cara yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh 19, yang mana garis yang melalui titik 1, 2, dan 3 dan sejajar dengan vektor V sama dengan 4,5 dan min 7 mempunyai persamaan parametrik. Yang mana penyelesaiannya untuk yang pertama, kita ketahui dulu bahwa nilai x0 sama dengan 1, y0 sama dengan 2, z0 sama dengan min 3. Dan A sama dengan 4, B sama dengan 5, C sama dengan min 7. Untuk mengetahui nilai X, kita menggunakan rumus X sama dengan X0 ditambah TA. Y sama dengan Y0 ditambah TB
Z sama dengan Z0 ditambah TC. Jadi setelah ini kita langsung masukkan nilai X0 dan TA, yang mana X sama dengan X0 diketahui bahwa sama dengan 1 ditambah A sama dengan 4, berarti 4T. Selanjutnya Y sama dengan 2 ditambah 5T. Dan Z sama dengan min 3 min 7T. Di mana tak terhingga bilangan negatif kurang dari T kurang dari tak terhingga bilangan positif. Jadi untuk contoh 19 diketahui bahwa hasilnya adalah X sama dengan 1 plus 4T, Y sama dengan 2 plus 5T, Z sama dengan min 3 min 7T, di mana tak terhingga bilangan negatif kurang dari T kurang dari bilangan positif tak terhingga. Lanjut untuk teorema 8, di mana jarak D antara titik PO dalam kurung X0, Y0, Z0 dengan bidang AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 adalah seperti ini. Kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama atau contoh 23. Carilah jarak D antara titik 1, min 4, min 3 dengan bidang 2X min 3Y plus 6Z sama dengan min 1. Untuk langkah yang pertama, kita tulis ulang terlebih dahulu persamaan ini, persamaan bidang dalam bentuk 2X min 3Y plus 6Z plus 1 plus 1 sama dengan 0. Jadi untuk nilai 2X ini kita sebut dengan A, min 3 yaitu B, nilai C itu positif 6, dan nilai D itu positif 1. Untuk langkah yang kedua, kita masukkan ke dalam rumus seperti yang di atas ini, yang mana untuk titik 1, min 4, min 3 yaitu ini merupakan nilai dari X0, Y0, dan Z0. Jadi kita langsung masukkan saja rumus dan angka yang akan kita ubah. Jadi D sama dengan A sama dengan 2 dikali 1, karena 1 di sini X0, plus min 3 dikali min 4 ditambah 6 dikali min 3 plus 1 per, di sini akar, jadi kita langsung menuliskan akarnya. A, nilai A yaitu 2, jadi 2 pangkat 2 plus min 3 pangkat 2 plus 6 pangkat 2 sama dengan 2 kali 1 plus min 3 dikali min 4
plus 6 dikali min 3 ditambah 1 sama dengan min 3 per 2 dikali 2 sama dengan 4, min 3 dikali min 3 sama dengan 9, di sini 4, di sini sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36, sama dengan, di sini merupakan sama dengan akar 49, karena 4 tambah 9 ditambah 36. Jadi kita cari akar di mana akar 49 yaitu sama dengan 7. Jadi itu 3/7. Saya Melinda Hartini sekaligus presentator ketiga yang akan menjelaskan tentang materi ruang N Euclides. Lanjut pada teorema 1, A U plus V sama dengan V plus U. B U plus V plus W sama dengan U plus V plus W. Kita cuma memindahkan kurung saja. Yang C U plus 0 sama dengan 0 plus U. Hasilnya U. D U plus min U sama dengan 0, yakni U min U sama dengan 0. Yang E K kali L U sama dengan KL kali U. Yang F K kali U plus V sama dengan KU plus KV. Yang G K plus L kali U sama dengan KU atau K kali U plus L kali U. Sama dengan yang atas, tapi bedanya hanya terdapat dari kurungnya. Yang H LU sama dengan U. Di sini ada contoh soal, yaitu X plus U plus min U sama dengan V plus min U. Kita kerjakan, X-nya turun, plus kita pindah U dalam kurung, masukkan U dalam kurung. Di sini karena positif bertemu dengan negatif, maka tandanya U min U sama dengan V. Di sini positif ketemu negatif, jadi tandanya min U. X plus U min U sama dengan 0 sama dengan V min U. X plus 0 hasilnya X sama dengan V min U. Seperti itu ya teman-teman. Di sini ada definisi U kali V sama dengan U1 kali V1 plus U2 kali V2 plus seterusnya sampai UN kali VN. Contohnya di sini ada U sama dengan min 1, 3, 5, dan 7. Sedangkan V di sini ada 5, min 4, 7, dan juga 0. Sedangkan pada R4 adalah U kali V sama dengan min 1,
dikali 5 plus 3 dikali min 4 plus 5 dikali 7 plus 7 dikali 0. Dari mana kita dapat nilai-nilai ini? Yaitu dari U kali V. Di sini min 1 dan 5. 3 kali min 4, 5 kali 7, dan 7 dikali 0. Hasilnya yaitu, kita hitung satu persatu ya. Min 1 kali min 5, maaf min 1 kali 5, hasilnya min 5, plus 3 kali min 4 hasilnya min 12. 5 kali 7 35. 7 kali 0 hasilnya 0. Sama dengan plus ketemu min, hasilnya min. Jadi min 5 dikurangi 12 plus 35 plus 0. Hasilnya min 17 plus 35 plus 0. Berhubung di sini min dan juga plus, berarti 35 dikurangi 17, hasilnya 18 plus 0. Nolnya kita buang, jadi hasilnya 18. Di sini teorema 2, yang pertama, A U kali V sama dengan V kali U. Yang B, U plus V kali W sama dengan U kali W plus V kali W. Yang ke C, K U kali V sama dengan K kali U kali V. Yang ke D, V kali V lebih besar dari sama dengan 0. Selanjutnya V kali V sama dengan 0 jika dan hanya jika V sama dengan 0. Berdasarkan analogi dengan rumus-rumus yang sudah kita kenal, baik R2 maupun R3, kita definisikan norma Euclides atau panjang Euclides vektor U sama dengan U1, U2, dan seterusnya sampai UN pada Rn. Menurut U sama dengan U kali U pangkat 1/2 sama dengan akar U pangkat 2/1 plus U pangkat 2/2 plus seterusnya sampai U pangkat 2/n. Demikian juga jarak Euclides di antara titik U sama dengan U1, U2, dan seterusnya sampai UN, dan titik V sama dengan V1, V2, dan seterusnya sampai dengan Vn pada Rn didefinisikan oleh D kali U, V sama dengan U min V sama dengan akar U1 min V1 pangkat 2 plus U2 min V2 pangkat 2 plus seterusnya sampai UN min Vn pangkat 2. Di sini ada contoh. Jika U sama dengan 1, 3 min 2
dan 7. Dan V di sini sama dengan 0, 7, 2, dan 2. Maka U atau panjang Euclidesnya sama dengan akar di sini 1 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 plus min 2 pangkat 2 plus 7 pangkat 2. Kita ambil nilai U. Kita hitung satu persatu dulu. 1 pangkat 2 sama dengan 1 plus 3 pangkat 2 sama dengan 9 plus min 2 pangkat 2 sama dengan 4. Karena sama-sama min, jadi hasilnya plus 7 kali 7 pangkat 2 sama dengan 49. Hasilnya kita jumlah akar 63. Sama dengan 3 akar 7. Dan D kali U, V tadi rumus jarak sama dengan akar 1 min 0 pangkat 2 plus 3 min 7 pangkat 2 plus min 2 pangkat 2 plus 7 min 2 pangkat 2. Kita jumlah satu persatu dulu. Kita jumlah dulu. 1 min 0 sama dengan 1 min 2 plus 3 min 7 sama dengan min 4 pangkat 2 min ketemu min plus jadi 4 pangkat 2 sama dengan 7 min 2 5 pangkat 2 sama dengan akar 1 pangkat 2 1 plus min 4 pangkat 2 min ketemu min plus sama dengan 16 plus 4 pangkat 2 16 plus 5 pangkat 2 25. Kita jumlah hasilnya akar 58. Jadi ini hasilnya. Jadi bagi vektor pada notasi vertikal kita mempunyai rumus matriks V pangkat 1 U sama dengan U kali V. Di sini ada contoh. Untuk hasil kali dalam Euclides, misalnya jika U sama dengan matriks min 1, 3, 5, dan 7, dan V sama dengan matriks 5, min 4, 7, dan 0.
Maka U kali V sama dengan V pangkat 1 kali U. Di sini kita tulis matriks V dulu, yaitu 5, min 4, 7, dan juga 0. Baru dikali dengan matriks U, yaitu min 1, 3, 5, dan 7. Hasilnya sama dengan matriks 18, yaitu berarti hasilnya 18. Bisa difahami ya. Mungkin sekian materi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.